back dalam Ibadah Elion Kids versi online. Wih, Cewon cantik banget hari ini. Of course, masa nge-mall and hangout aja yang butuh cantik? Worship time juga harus glowing dong. Kan kita mau praise Him with our body and soul. Cakep. So, are you ready guys? Let's prepare our heart. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Cece, coba lihat ini deh, keren ya? Wah iya, kamu kok tahu aja sih barang-barang bagus kayak gini? Siapa dulu dong? Hana. Ih, di IG banyak loh, Ce. Aku suka lihat IG, makanya bisa tahu yang keren-keren kayak gini dan lagi hype. By the way, are you free tomorrow? No, I'm expensive every day, darling. Cece bisa aja, pasti kebanyakan nonton TikTok nih. Iya dong, masa kamu aja yang hype and kekinian? Cece sedikit-sedikit paham lah ya. Tapi Ce, beneran nanya nih, besok free nggak? Temenin aku shopping, cari barang yang itu tadi loh, Ce. Besok benernya Cece ada keperluan sih. Mau itu loh, bikin persiapan aktivitas buat anak-anak sekolah minggu. Jadi Cece perlu hunting and beli bahan-bahannya. Ya, Cewon. Terus kapan dong Cici bisa temenin aku? Gimana kalau sekalian aja? Aku temenin kamu belanja, habis gitu kamu temenin Cece untuk cari bahan. Asik, siap deh. Cewon, kita butuh barang apa aja? Kita mau beli snack, habis gitu candies. Terus nanti kita juga harus ke toko stationery. Banyak Hana. Ini semua bakal dipakai buat aktivitas anak-anak sekolah minggu. Duh, Cewon nih kok mau repot sih?
Apa nggak lebih baik kita shopping buat diri sendiri aja? Nggak kerasa repot kok. Kalau kita mengasihi Tuhan, gunain waktu dan tenaga untuk melayani Tuhan dan anak-anak sekolah minggu, itu justru menyenangkan. Tapi capek nggak sih pelayanan itu? Aku yang nggak ikutan aja jadi ikut capek. Ya, badan capek sih biasa lah ya, tapi hati ini seneng loh. Ih, kok bisa gitu Seneng karena apa? Seneng lah bisa jadi berkat Tuhan buat anak-anak. Kalau kamu lihat wajah anak-anak yang happy karena dekat dengan Tuhan, semua pengorbanan itu jadi gak sia-sia. Tapi masa sih Cece nggak pernah capek atau ngeluh gitu karena pelayanan? Tiap kali mau ngomel, Cece selalu ingat melayani Tuhan itu sebuah kehormatan. Karena itu kita ini bukan sembarang pekerja. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, cari saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, cari saksi baginya. Sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Hana, bantu lemin ini semua ya. Nih Cece masih mau kerjain ini dulu. Jadi ini dibuat masing-masing 100, oke? Banyak banget kapan kelarnya dong? Habis kan memang murid-muridnya banyak. Aduh beneran aku bingung. Cece kerjain ini emang dibayar apa? Cece nggak pernah sih hitung-hitung rugi. Soalnya yang ada di pikiran Cece itu kamu. Anak-anak maksudnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, sayang anak-anak, suka dengan apa yang kita kerjakan, semua yang kita kerjakan itu malah nggak terasa sebagai pengorbanan. Wah bener juga ya. Aku inget waktu masih kecil di sekolah minggu, aku excited dan rajin karena guru-guruku, karena loseku perhatian, kreatif, seru abis. Ternyata di balik itu semua ada kerja keras kayak gini ya. Keren ya guru-guru sekolah minggu itu. Yang keren itu Tuhan dong. Dia yang melayani kita terlebih dahulu kan.
Iya ya, yang dikorbankan bukan waktu dan tenaga, tapi sampai nyawa. Kok mau ya Tuhan Yesus? Awesome kan? Yesus mati buat kita. Mari kita hidup melayaninya. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Halo guys, jumpa lagi dengan Ko Hansun untuk merenungkan firman Tuhan hari ini dengan topik sacrificial love. Bukan facial loh ya, tapi sacrificial love. Artinya kasih yang membuat kamu sampai rela berkorban. Pernah nggak hayo kamu punya pengalaman mengasihi seseorang sampai kamu berkorban? Nah, kita membaca firman Tuhan dulu yuk dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 14. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Guys, Koko pernah ingat ya, waktu seusia kamu di kelas besar seperti ini, di gereja waktu itu mau merayakan Natal. Nah, Natal nih, waktu itu Koko ikut paduan suara anak, kemudian sama guru sekolah minggunya ngasih tahu, waktu kita sekolah minggu nanti, nyanyi nanti ya, di waktu Natal, kamu harus pakai kemeja putih lengan panjang ya. Semua punya? Koko jawab, punya. Lalu, ini Sabtunya, besok hari Minggu mau Natal ya. Lalu waktu pulang, Koko ketemu mama Koko ini tukang jahit ya. Lalu Koko minta sama mama, Ma, besok aku mau Natal, minta tolong jahitkan baju putih
buat besok mau nyanyi. Wah bayangin, besok mau Natal nih, ini sudah sore, minta dijahitin baju. Apa jawab mamanya Koko? Mamanya Koko menjawab, apa Hansun? Besok kamu mau Natal butuh baju putih, sekarang baru minta mama jahit. Sekalipun mama nggak tidur ya nggak bisa jadilah baju dalam satu malam. Wah tapi Koko nggak peduli. Namanya anak kecil egois banget ya. Koko pikir habis itu Koko nggak mau tahu. Koko pikir itu mama pasti alasan. Koko marah. Koko jawab mama waktu itu. Kalau nggak dibikinin aku pokoknya nggak mau makan. Aku nggak mau tahu. Akhirnya Koko malah masuk kamar banting kamar. Pom gitu ya. Ngambek malam itu nggak mau makan. Akhirnya Koko ketiduran kelelahan. Marah bener ya, sudah kepikiran, aduh gimana besok aku mau Natal kok gak ada baju putih. Mama kok jahat sih, gak mau bikinin baju. Akhirnya kamu tahu, karena kelaparan, Koko ketiduran kan. Akhirnya bangunnya pagi-pagi bener ya, jam 4 subuh begitu. Koko keluar kamar itu udah lemes, ya mendingan aku gak usah ikut Natal. Daripada aku datang gak punya bajunya. Dan waktu Koko keluar kamar, Koko mendengar suara mesin jahit. Cuk itu masih mesin jahit jadul itu ya, pakai kaki manual begitu. Dan waktu Koko keluar kamar begitu, mama Koko panggil, Hansun sini. Koko masih ngambek sih, apa? Mama Koko berkata, sini coba dulu, sudah pas belum ini ukuran bajunya. Kalau sudah pas ya langsung mama jahit jadi ini. Wah gila. Ternyata teman-teman kamu tahu, mamanya Koko sepanjang malam sejak Koko minta baju itu, gak tidur sama sekali, dia ngebut, dia berusaha menjahitkan kemeja putih. Wow, gila guys. Kamu lihat ya, ini mamanya Koko ini berkorban. Dia tidak tidur sepanjang malam. Perhatikan, bukan karena anaknya. Koko waktu itu sopan, ma minta dong. Wah bukan Koko manis, sehingga mamanya Koko, wah demi anak yang manis ini, aku rela gak tidur. Enggak, mamanya Koko berkorban, tidak tidur sama sekali. Meskipun anaknya ini menjengkelkan. Diperhatikan pengorbanan mamanya Koko ini karena dia ingin memberi kebaikan untuk anaknya. Bukan karena anaknya ini manis dan layak untuk menerima baju kemeja ini ya. Dan akhirnya singkat cerita Koko akhirnya bisa dengan senang hati, dengan bangga nyanyi paduan suara Natal. Guys, ini namanya berkorban. Tahu nggak guys bahwa nilai sebuah pengorbanan itu sebenarnya bukan tergantung pada penderitaan. Seberapa menderita sih, semakin menderita semakin besar arti pengorbanannya. Bukan. Jadi nilai pengorbanan itu bukan pada penderitaannya, pengorbanannya. Tetapi pada akibat yang dihasilkan dari pengorbanan itu. Nah guys, kalau misalnya nih ya, kamu bayangin, suatu kali kamu berusaha untuk kasih surprise nih, ada teman baikmu ulang tahun. Kamu carikan makanan yang mungkin paling rame lagi, hype lagi in di Surabaya. Kamu antri itu sudah sampai 2 jam, belinya mahal lagi. Katakanlah misalnya kamu beli apa ya, mungkin beli mie apa gitu yang paling hype di Surabaya. Kemudian setelah kamu sudah antri berjam-jam mahal gitu ya, kamu kasih temanmu, happy birthday ya. Nah waktu kamu kasih ke temanmu, ternyata dia gak makan tuh. Dia bilang, aduh thank you tapi aku gak suka mie. Nah kamu marah gak tuh? Kamu nih gak ngerti ya, aku sudah berkorban berapa jam untuk antri beli ini. Kamu gak tahu uang jajanku aku habisin buat beli ini buat kamu. Kamu kecewa gak? Kamu kecewa sih. Tapi teman-teman perhatikan ya, pengorbanan seperti ini, sekalipun kamu berkorban sehebat apapun, ingat ya, ini pengorbanan yang tidak berfaedah, tidak bernilai, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ini tidak memberikan manfaat untuk orang yang menerima. Pengorbanan itu bukan soal deritanya, bukan soal susahnya, seberapa susah. Tapi apakah yang kamu lakukan itu menjadi berkat. Karena itu teman-teman, yang paling penting itu bukan soal berkorban terlebih dahulu. Melainkan soal apa? Tuhan Yesus berkata, lebih penting itu mengasihi terlebih dahulu. Kasih itu selalu fokusnya kepada orang yang dikasihi, bukan kepada diri sendiri. Kita selalu memikirkan tentang apa yang baik, apa yang diperlukan, apa yang diinginkan oleh seseorang. Karena itu, kasih itu bukan melulu ngomong tentang hal-hal yang enak. Nah, perhatikan ya, kasih itu bisa juga loh dalam wujud yang mungkin bikin gak nyaman. Misalnya, contoh disiplin ya. Koko punya anak ya, ini umur 3 tahun, ini lagi aktif-aktifnya dan kadang-kala ada bandelnya.
dia suka menjatuhkan barang tuh dari lantai 2. Wah, sudah nggak tahu berapa banyak barang Koko yang rusak ya karena dilempar, dibanting ke bawah. Nah, untuk menolong supaya anaknya Koko yang masih umur 3 tahun dan belum mengerti banyak hal ini sadar, Koko terpaksa memberikan disiplin. Koko ngomong 1 kali, 2 kali, diberi pengertian, belum mengerti. Akhirnya kali ketiga Koko harus ngasih ancaman. Kalau nggak nurut lagi, Papa pukul ya. Dan 1 kali dia melakukan. Akhirnya Koko panggil, sini. Dia datang, dia mukanya sudah seperti orang bersalah. Enggak sengaja, nggak lakukan lagi, nurut lagi. Koko gimana? Koko akhirnya tetap memberikan disiplin. Koko terpaksa pukul. Plak! Dan sampai merah banget. Wah, dia menangis, tapi menangis sebenarnya bukan karena sakit, tapi karena hatinya terenyuh ya. Merasa orang yang dikasihinya kok, Papa kok tega mukul aku. Nah, tahu nggak guys? Ini juga adalah wujud kasih. Tapi dalam wujud yang mungkin nggak menyenangkan. Tapi ini juga pengorbanan loh. Kenapa? Karena Koko berkorban perasaan kan. Jarang mukul anak, tapi sekali mukul itu aduh rasanya itu nggak enak ya. Tapi ini terpaksa dilakukan untuk memberikan didikan yang mendatangkan kebaikan. Kamu pernah nggak dihukum oleh orang tuamu? Nah, perasaannya pasti tidak menyenangkan bukan? Nah guys, perhatikan bahwa kasih yang berkorban itu bukan tentang penderitaannya. Dan juga bukan tentang enak-enaknya. Tapi tentang efek yang ditimbulkannya. Kita akan melihat pengorbanan terbesar yang pernah ada di dunia. Pengorbanan mama Koko tadi sampai nggak tidur, itu pengorbanan besar. Tapi itu bukan pengorbanan terbesar. Karena efeknya cuma memberikan Koko untuk pakai baju sekali. Tapi pengorbanan terbesar diberikan oleh Yesus. Dalam Markus 15, teman-teman, Yesus mengalami satu pengorbanan yang tidak terbayangkan pedihnya, pahitnya. Markus 15 ayat 34 mencatat ya, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus dan Bapa itu tidak pernah terpisah, mereka itu satu kesatuan. Kalau anaknya Koko tadi dipukul aja dia bisa menangis gitu ya, bayangkan Tuhan Yesus terpisah dengan Bapa di surga. Itu adalah pengorbanan yang sangat besar. Pengorbanan itu Yesus alami. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu anak manis, kamu bertobat, kamu rajin beribadah, kamu cinta Dia. No. Yesus mengasihi kita meskipun kita tidak baik. Yesus mengalami perpisahan yang paling mengerikan di dunia ini supaya kita tidak perlu mengalaminya. Teman-teman, inilah yang dinamakan sacrificial love. Kasih yang berkorban, pengorbanan karena mengasihi. Kerelaan untuk memberi, kerelaan untuk berkorban, itu sebenarnya mengikuti seberapa kasih kita. Semakin kita mengasihi, semakin pasti kita berani berkorban. Kita tidak akan berkorban, tidak akan memberi apapun, sekalipun kita mampu, kalau kita nggak mengasihi seseorang. Betul nggak ya? Karena itu, Yesus mengajarkan supaya bukan agar kita berkorban terlebih dahulu. Yesus berkata, perintahku adalah supaya kamu saling mengasihi. Bukan supaya kamu lomba-lomba siapa yang lebih menderita. Bukan. Melainkan supaya kamu saling mengasihi. Barang siapa mengasihi, dia tidak akan hitung-hitungan soal pengorbanan. Tapi tanpa kasih ya. Kita bisa berkorban loh. Bisa nggak? Oh bisa. Tapi penuh dengan gerutu, omelan, dan tidak dengan hati yang gembira. Guys, ngomong tentang kasih yang berkorban, ada satu cara supaya kita bisa belajar untuk bahkan memberikan kasih ini dan berkorban bahkan untuk orang yang sebenarnya kita nggak terlalu kenal, nggak terlalu dekat ya. Kalau kita misalnya nih ya, semakin sayang, semakin dekat sama seseorang, semakin dong kita rela memberi ya. Nih, Koko pernah punya pengalaman. Waktu Koko masih pacaran dengan istri Koko dulu ya, Koko waktu itu ngapel nih main ke rumahnya. Nah, Koko ketemu waktu itu ya ada adiknya. Nah, jadi ini adik istri Koko yang sekarang ya. Kalau dulu masih pacaran, dia lagi main game di PC. Tapi waktu itu nggak ada suara, nggak ada audio. Jadi senyap begitu ya. Tak 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 tak. Koko bingung ini main apaan sih? Kerja tugas atau main? Ternyata main game. Tapi kok nggak ada suaranya? Karena nggak ada speaker. PC-nya itu nggak punya speaker ya. Nah, dia main tuh tanpa speaker gitu ya. Dan Koko waktu itu lihat, kasian banget nih anak gitu ya. Tapi Koko pikir, dia lebih punya duit lah. Koko
Koko kan hamba Tuhan waktu itu, ya Koko beli speaker, Koko punya speaker. Tapi Koko pikir, Koko nggak perlu lah ngasih dia. Soalnya dia keluarganya lebih mampu. Kalau dia mau dia beli aja sendiri. Tapi perhatikan teman-teman, karena Koko sayang pada Cecenya, nah yang sekarang sudah jadi istri Koko ya. Koko tahu nih, kalau Koko nyenangkan hati titinya ini, nah Cecenya juga bakal seneng. Karena Koko mau ngambil hati Cecenya, maka kamu tahu nggak? Koko nabung loh. Koko survei speaker yang oke, tapi dengan harga yang terjangkau menurut koceknya Koko, menurut kantongnya Koko. Akhirnya Koko keliling tuh waktu itu, cari di berbagai mall, waktu itu belum zaman online ya. Akhirnya Koko dapat satu speaker. Lalu Koko jadikan itu hadiah buat adik istrinya Koko yang sekarang. Wah, dia senang bukan main. Nah, dia senang, tahu nggak? Ada yang lebih senang lagi siapa? Ya, yang sekarang sudah jadi istrinya Koko, Cecenya anak muda itu ya. Dan yang akhirnya dapat kesenangan siapa lagi? Koko juga ikut senang dong. Semuanya senang, semuanya happy. Nah, lihat ya. Koko sebenarnya tidak mengasihi adiknya karena nggak terlalu kenal, nggak terlalu dekat ya. Tapi karena Koko mengasihi istri Koko yang sekarang, maka siapapun yang istri Koko anggap penting, yang dia kasihi, Koko juga akan sayang, jadi keluarga. Tahu nggak? Waktu kamu mengasihi Tuhan, kamu menerima kasih Tuhan kan, kamu akan menjadi peduli kok kepada apapun, siapapun yang Tuhan kasihi. Dengan kamu mengasihi Tuhan, kamu akan belajar tentang apa artinya mengasihi orang lain sekalipun kamu gak kenal sama mereka. Tapi karena kamu tahu Tuhan juga sayang loh sama dia, maka kamu akan muncul dari dalam hatimu. Kamu memberi karena kamu sayang Tuhan. Sekalipun orang yang kamu tolong, yang kamu beri itu mungkin ya bukan orang yang sangat baik ya. Maka teman-teman, seberapa besar kita mampu mengasihi Tuhan akan mempengaruhi bagaimana kita juga belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sadar gak kamu seberapa dalam Yesus mengasihi kamu? Sadar gak kamu seberapa Yesus juga mengasihi orang-orang di sekitarmu? Kasih pengorbanan Yesus menjadi teladan bagi kita tentang apa itu kasih yang memberkati orang lain. Semakin mengasihi, semakin kita akan rela memberi. Guys, ada 3 level nih waktu kita mengasihi, memberi untuk orang lain ya. Level yang paling dangkal, yang paling atas adalah level kita memberi tanpa pengorbanan. Misalnya dari kelebihan. Kamu nih misalnya nih ya, punya kelebihan makanan ya. Lalu daripada nggak habis nih ya, ada yang minta, ya udah kamu kasih aja gitu kan. Nothing tulus kan. Daripada mubazir gitu ya. Kamu punya kelebihan apa gitu yang kamu nggak pakai lagi, bajumu didonasikan. Oke, kamu kasih aja. Nah, itu namanya kita memberi, mengasihi. Ya, tapi tanpa pengorbanan. Ini kita bisa lakukan, kita bisa berikan kepada siapapun. Nah kan, tapi ada level yang kedua yang lebih tinggi. Yaitu kita memberi, kita berkorban. Karena kita memberi dari apa yang kita sendiri sukai. Ada makanan, bukan kelebihan nih. Ini bahkan menu favoritmu. Nah, kalau ada yang minta, kamu pasti nggak sembarang kasih orang deh. Karena ini menu favoritmu kok. Siapa yang minta, itu kan sangat menentukan apakah kamu mau ngasih apa enggak. Kalau yang minta itu adalah sahabat dekatmu, keluargamu, sekalipun kamu suka, kamu kan rela berbagi ya kan? Kamu punya 2 HP nih, dua-duanya kamu pakai, tapi ada sahabatmu atau mungkin siapa keluargamu, papamu, mamamu mungkin yang butuh HP-nya rusak. Kamu rela pinjamin, kamu rela kasih pakai. Nah ini sudah mulai ada pengorbanan tuh, karena kamu merelakan apa yang kamu sukai. Ini hanya bisa kamu lakukan jika kamu punya hubungan dekat, kamu mengasihi. Dan level yang paling tinggi adalah kita memberi dari apa yang juga menjadi kebutuhan kita. Apa yang jadi kebutuhan kita? Bukan sekedar apa yang kita suka loh ya, tapi apa yang kita butuhkan. Kalau kita nggak punya ini, kita merelakan ini, wah kita jadi susah, kita jadi menderita. Contoh nih ya, kamu besoknya mau ujian, besok mau ulangan gitu ya. Nah malam ini yang bisa kamu belajar, tapi ternyata malam ini terjadi sesuatu yang buruk ya. Ada misalnya orang yang kamu kasihi, orang tua mungkin ya, terpaksa harus dirawat di rumah sakit karena sakit. Dan gak ada yang menjaga, butuh kamu yang menjaga. Kamu jaga gak? Kalau gak ada orang lain yang menjaga, kamu jaga gak? Kamu pasti akan mau gak mau, kamu akan menjaga. Kenapa?
Karena kamu tahu ada yang lebih penting daripada ulanganmu. Kamu rela ulanganmu misalnya ya, kamu harus tunda. Atau bahkan nilainya gak maksimal. Atau bahkan yang terburuk, nilainya buruk sekalipun. Karena kamu sayang. Karena kamu peduli. Guys, kalau yang ini namanya, ini mengasihi, memberi. Kita berkorban dari apa yang betul-betul kita butuhkan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengasihi. Guys, sacrificial love adalah kasih yang hanya bisa dilakukan jika kita sudah menerima apa yang Yesus berikan buat kita. Kalau kita nggak pernah menerima apa itu kasih, apa itu pengorbanan, kita biasanya susah ya mau memberi untuk orang lain. Karena kita selalu berpikir tentang diri sendiri. Coba, renungkan 3 hal ini. Yang pertama ya, ingat kembali, pernah nggak kamu menerima pengorbanan dari seseorang yang menolong kamu? Mungkin waktu kamu sedang stres, kamu bingung soal nilai, ada satu orang yang menolong kamu, berkorban. Bagaimana perasaanmu? Yang kedua, pernah nggak kamu juga berkorban untuk seseorang? Siapa dia? Mengapa kamu rela melakukannya? Dan yang ketiga, teman-teman, Yesus berkorban hingga mati bagimu. Dia memanggil kamu supaya kamu hidup baginya dan menjadi berkat bagi sesama. Ayo pikirkan, siapa yang bisa kamu berkati hari ini? Sacrificial love dimulai dari mengasihi. Inilah perintah Tuhan. Kalau kamu sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus, Yesus meminta kamu untuk belajar mengasihi. Bukan karena orang lain baik, bukan karena orang lain manis, tapi semata-mata karena kamu mengasihi Tuhan. Kamu mau menyenangkan hatinya. Maukah kamu menjadi saluran berkat Tuhan? Maukah kamu mulai dengan membuka hati, menerima kasih Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu apa artinya pengorbanan. Itu indah sekali kalau kami terima. Dan kami juga mau belajar untuk merasakan keindahan, bisa mengasihi, berkorban bagi orang lain. Apa yang Tuhan beri buat kami, itulah yang kami mau teruskan buat orang lain. Berkati teman-teman di rumah, menerima kasih Tuhan, dan hari ini berpikir untuk mau menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini guys, dari Yohanes 5 ayat 13, perkataan Tuhan Yesus tadi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan inilah yang Yesus berikan buat kita, nyawanya sendiri. Dan Yesus memberikan perintah baru juga buat kita, supaya kita saling mengasihi. Guys, mari kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur untuk kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita. Kumpulkan tabunganmu, mau secara cash, secara tunai, untuk kamu transfer nanti ke gereja, atau bisa langsung kamu transfer ya, secara digital, dan digital paymentmu ya, ke gereja. Oke? God bless you. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him.
guys, ingat bahwa berkorban itu bukan soal seberapa kita susah, keluarin tenaga, waktu, pikiran, uang. Tapi fokusnya itu ke orang yang menerima pemberian kita. Bayangkan kebaikan kita bisa menjadi berkat buat dia yang membutuhkan. Betul, bayangin apa yang sudah Tuhan Yesus berikan lebih dulu buat kita. Nyawanya sendiri loh, demi kita mendapat keselamatan. Yes, berkorban itu semakin mudah kalau kita semakin mengasihi. Jadi, siapa yang mau kamu berkati hari ini? Ibadah kita selesai sampai di sini dulu ya guys. Like video ini sebagai ucapan syukurmu buat worship hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah Elion Kids versi Online. God bless you. Bye.